Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke materi baru. Kemarin kan kita sudah belajar tekanan. Kemudian latihan soal sudah. Nanti latihan soal berikutnya Buba nanti kasih setelah materi ini. Sekarang kita lanjut dulu ke materi berikutnya, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Oke. Sistem pernafasan pada manusia, kita definisinya apa sih pernafasan atau respirasi itu? Pernafasan atau respirasi itu ada proses pengambilan oksigen dan pengeluaran CO2. Jadi intinya bernafas adalah ngambil oksigen, mengeluarkan CO2. Itu intinya. Lalu oksigen yang ada dalam tubuh untuk apa? Untuk oksidasi. Jadi kita menghirup oksigen yang ada dalam tubuh itu untuk oksidasi atau pembakaran. Apa yang dibakar? Zat makanan yang kita konsumsi. Nah, itu biar bisa jadi energi harus dibakar dulu. Yang membakar adalah oksigen. Dan ini dihasilkan energi yang dibutuhkan untuk tubuh. Untuk beraktivitas, itu kan kita butuh energi. Itu harus dibakar dari kita mengkonsumsi sarapan pagi. Itu kan dicerna oleh tubuh. Nah, itu setelah diserap oleh tubuh, glukosa, asam amino, asam lemak, itu kemudian dibakar oleh oksigen. Jadi intinya bernafas adalah menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Oksigen dipakai untuk membakar. Kalau membakar zat makanan untuk diubah menjadi energi. Oke, kemudian proses respirasi. Proses respirasi ada satu, respirasi eksternal. Ada respirasi internal, ada respirasi seluler. Respirasi eksternal, intinya gini. Eksternal itu kan luar. Jadi oksigen yang ada di luar masuk ke dalam tubuh kita. Itu eksternal. Ke dalam tubuh otomatis ke paru-paru ya. Kemudian sampai di alveoli, paru-paru kan oksigen yang kita hirup akan diambil oleh pembuluh darah. Itu inti eksternal. Jadi udara dari luar masuk ke paru-paru, kemudian diambil oleh darah. Itu eksternal. Kemudian akan berlanjut ke respirasi internal. Respirasi internal itu tadi kan sudah diambil oleh pembuluh darah. Nah, akan diberikan ke sel. Jadi internal dari pembuluh darah dikasihkan ke sel atau jaringan. Itu internal. Kemudian respirasi seluler. Itu respirasi yang ada di mitokondria. Mitokondria kan organel sel tempat respirasi. Dulu materi kelas 7. Kan ada organel badan Golgi, mitokondria, inti sel. Nah, respirasi seluler itu terjadi di mitokondria. Itu ya, tak ulang. Respirasi ada 3, eksternal, internal, seluler. Eksternal, udara luar masuk sampai ke paru-paru, diambil oleh pembuluh darah. Itu eksternal. Kemudian internal, dari pembuluh darah dikasihkan ke sel. Kemudian respirasi seluler, dari sel oksigen yang dia terima tadi dipakai untuk pembakaran. Terjadi di mana? Di mitokondria. Hasilnya apa? Energi. Itu ya respirasi. Kemudian ini organnya. Mulai dari hidung, kita menghirup udara lewat hidung. Kemudian faring, epiglotis. Epiglotis itu katop yang tempat percabangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Jadi epiglotis akan menutup kerongkongan saat kita bernafas, akan menutup tenggorokan saat kita menelan makanan. Jadi biar nggak salah jalan. Itu fungsi epiglotis. Kemudian laring, di dalam laring ada pita suara. Kemudian trakea atau tenggorokan. Kemudian ada bronkus, cabang tenggorok. Kemudian ada bronkiolus lagi di dalam sini. Kemudian diafragma. Diafragma itu sekat yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Ya. Kemudian sekarang ke rongga hidung. Perhatikan. Rongga hidung merupakan organ pertama keluar masuknya. Di rongga hidung itu ada rambut-rambut halus.
yang ada di sini, mukosa. Fungsinya 1 menyaring udara, 2 mengatur kelembapan, 3 mengatur suhu. Jadi udara yang kita hirup itu disaring, diatur kelembapannya, diatur suhunya supaya sama dengan suhu tubuh. Di sini perhatikan, ini yang seperti sikat ini adalah olfaktoriusnya atau sel sarafnya. Sel sarafnya berada di sini. Ya, nanti kalau keluar gambar, letak sel-sel saraf penciuman itu di sini, olfaktorius. Kemudian sinus ini yang menghasilkan lendir. Jadi kalau kita kena flu, maka sinus ini akan memproduksi berlebihan sehingga meler itu ya. Itu. Jadi perlakuan di hidung disaring, diatur kelembapan, diatur suhu. Kemudian faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan, esofagus, dan saluran respirasi atau trakea. Jadi kerongkongan dan tenggorokan. Gitu. Kemudian laring. Laring itu terletak di bawah faring, merupakan pangkal tenggorok. Kemudian fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Trakea itu kerongkongan tenggorokan ya. Terdapat glotis, bagian atas laring, epiglotis tadi akan menutup kerongkongan saat kita bernafas, akan menutup tenggorokan saat kita menelan makanan. Jadi kita tidak bisa melakukan dua hal itu bersamaan, nelan sambil narik nafas, nggak bisa, karena epiglotis pasti akan menutup salah satu. Oke, kemudian trakea atau tenggorokan. Ini tenggorokan kita tersusun dari cincin-cincin benang rawan, tulang rawan. Ya, lapis terdalam terdiri jaringan epitel bersilia, lendir. Di sana ada lendir berfungsi untuk menangkap benda-benda asing. Sehingga kalau kita menghirup udara berdebu kan kita kadang gebres ya, itu karena dia menolak benda asing tadi untuk dikeluarkan lagi keluar. Tuh. Jadi udara yang masuk itu disaring dulu di hidung, di trakea masih disaring lagi supaya yang masuk ke paru-paru itu benar-benar bersih. Kemudian bronkus adalah cabang tenggorok, nih ya, bronkus. Kemudian di dalam bronkus ini ada bronkiolus lagi, ini yang cabangnya lagi bronkiolus, dia akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian bronkiolus adalah cabang kecil-kecil ini namanya bronkiolus, dia bercabang-cabang lagi. Di ujung bronkiolus ada alveolus. Jadi urutannya lagi hidung, faring, tenggorok, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus, gitu ya. Bronkiolus akan berakhir pada alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan CO2. Tadi sampai di alveolus itu namanya pernafasan eksternal. Pernafasan di luar, udara luar masuk ke dalam sampai alveolus diserap oleh pembuluh darah. Ya. Kemudian ini paru-paru kanan, paru-paru kiri. Paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ya. Kemudian paru-paru kanan. Paru-paru kanan terdiri dari 3 gelambir. Paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Ini 3 ruang, 3 lobus. Yang kiri 2 lobus. Setiap paru-paru dibungkus oleh selaput namanya pleura. Jadi pleura adalah selaput pembungkus paru-paru. Yang kanan 3 gelambir, yang kiri 2 gelambir. Paru-parunya tadi. Oke. Paru-paru kanan ada 3 gelambir, paru-paru kiri ada 2 gelambir atau lobus tadi ya. Ini alveolus, tempat pertukaran gas tadi. Gambarnya alveolus ya, tempat pertukaran gas CO2 dan oksigen. Sekarang mekanisme pernafasan minggu depan ya, kita bahas minggu depan. Kita ke organnya dulu. Sama tugas kalian, kemarin kan sudah di modul sudah ada, tugas kalian adalah membuat model paru-paru. Kemarin sudah Bu Banati jelaskan pada saat Zoom. Nah, modelnya ini Bu Banati ada contoh.
nanti kalian buat model seperti ini ya. Ini dipakai plastisin, nanti ditutup pakai plastisin. Ini harus rapat. Di sini ada balon, ada karet, ada selang, ada balon di dalam. Nah, kalian buat model ini, ibaratkan ini adalah paru-paru. Nanti laporannya, tugas yang harus kalian kumpulkan itu laporan, dalam bentuk laporan pembuatan model paru-paru. Mulai dari tujuannya apa, alat dan bahan yang kalian butuhkan apa, misalkan balon, botol air mineral, karet, selang. Nah, contohnya itu. Alatnya apa, gunting dan sebagainya. Kemudian cara kerja kalian membuat seperti ini, uraikan dengan kalimat kamu sendiri. 1, misalkan potong botol air mineral, atau terserah apalah kamu. Oke, kemudian yang keempat, hasilnya ini kamu foto, kemudian kamu cetak fotonya, kemudian dipotong aja, ditempel gitu ya. Laporannya ditulis tangan aja. Jadi hasilnya ini kamu foto, kamu tempel. Itu menjadi data pengamatan. Tak ulang, komposisi laporannya: 1, judul; 2, tujuan; 3, alat dan bahan; 4, atau D ya, 4, cara kerja; 5, hasil pengamatan. Hasil pengamatannya ini jadinya seperti apa, lengkap dengan penjelasan. Ini misalkan selangnya menggambarkan apa, menggambarkan trakea misalkan. Kemudian botolnya ini menggambarkan apa, balon yang di dalam menggambarkan apa, terus ini balon yang di bawah menggambarkan apa, gitu ya. Itu hasil pengamatannya. Jadi nanti ada gambar, kasih keterangan. Itu tugas kalian, waktunya 2 minggu. 2 minggu, laporannya dikumpulkan ke sekolah di kertas folio. Oke, pertemuan ini sampai di sini. Jangan lupa tugasnya tetap jaga kesehatan, disiplin protokol. Kita akan sehat-sehat selalu insya Allah. Oke ya. Assalamualaikum.